Sobat Tejon, berjumpa kembali dengan saya Nana Taryana di Jejak Kisah. Episode kali ini saya akan mengajak kalian menelusuri bagaimana sejarah dan kisah menarik dari situs Makom Raden Bagus Arya Wilarodra, tokoh pendiri Indramayu. Halo Sobat Tempat Gelas, kali ini saya berada di salah satu situs bersejarah di Kabupaten Indramayu, yaitu situs Makom Raden Bagus Arya Wilarodra. Kita akan coba eksplor ya, seperti apa sih cerita atau sejarah, mitos-mitos maupun peninggalan dan tradisi terkait dengan situs ini. Oke teman-teman, kali ini saya udah berada di dalam situs Wilarodra. Kita akan ditemani sama Pak Tinus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti beliau akan memandu saya untuk mengeksplor situs Raden Wilarodra ini. Situs Makam Wilarodra ini adalah salah satu tokoh pendiri Kabupaten Indramayu, yaitu Raden Bagus Arya Wilarodra. Raden Bagus Arya Wilarodra menjadi Bupati Indramayu pertama di Provinsi Jawa Barat. Ia juga pendiri kabupaten yang ada di pesisir pantai utara atau Pantura, yang dulu bernama Dharma Ayu, yang sekarang kita kenal dengan Indramayu. Oke teman-teman, kali ini saya udah berada di dalam situs Wilarodra. Kita akan ditemani sama Pak Tinus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti beliau akan memandu saya untuk mengeksplor situs Raden Wilarodra ini. Raden Bagus Arya Wilarodra merupakan anak ketiga dari seorang tumenggung yang bernama Gagak Singalodra. Putra dari tumenggung Gagak Singalodra ini memiliki ilmu olah kanuragan, kesaktian, serta rajin tirakat atau semedi di berbagai lokasi. Situs Makam Wilarodra ini adalah salah satu tokoh pendiri Kabupaten Indramayu, yaitu Raden Bagus Arya Wilarodra. Ia dikenal punya jiwa yang besar dan cita-cita yang luhur. Beliau berkeinginan untuk membangun sebuah negara yang dapat diwariskan kepada anak cucunya. Perjalanan Raden Bagus Arya Wilarodra menemukan Sungai Cimanuk tidaklah mudah. Di tengah perjalanan, dia kerap menemui berbagai rintangan. Hal tersebut sudah berjalan selama 3 tahun lamanya. Hingga akhirnya, dia menemukan sebuah sungai yang amat besar. Dalam sejarahnya, Raden Bagus Arya Wilarodra itu adalah seorang dari Bagelen, anak dari seorang tumenggung di daerah Bagelen, itu yang sekarang jadi daerah Purworejo. Nah, beliau itu mendapatkan wangsit bahwa untuk membabat salah satu pedukuhan yang berada di pinggir Sungai Cimanuk, dan juga ditemani sahabatnya, yaitu Kitinggil. Kitinggil adalah sahabat daripada Raden Bagus Arya Wilarodra. Dan dalam situs ini juga ada makam Raden Sawardi, yaitu Wilarodra ketiga. Nah, dari situs ini sudah mengalami beberapa pemugaran. Yang pertama dari tahun 77 atau 78, kemudian di tahun 2000 dipugar, dan seperti nanti kita lihat kondisinya saat sekarang. Mungkin itu sekilas tentang siapa Raden Bagus Wilarodra. Nanti akan lebih jelasnya ataupun lebih ininya kita berada di lokasi beliau, di makbaro beliau. Makam ini adalah makam-makam daripada kerabat-kerabat dan juga makam daripada para sesepuh-sesepuh yang ada di Indramayu. Dan nanti kita akan bisa lihat situs yang ada di dalam, itu ada kurang lebih 7 makbaro ya, ada 7 makbaro, terus ada 7 makam. Makamnya Raden Bagus Arya Wilarodra, makam Kitinggil, kemudian Raden Sawardi, juga Raden Wiradibrata, ada Nyimas Ratu Inten, Raden Driantaka dan Surantaka. Dan siapa-siapa beliau nanti mungkin akan kami jelaskan lebih lanjut lagi.
Di keesokannya, ia bertemu dengan Ki Buyut Sidum. Ki Buyut Sidum pun memberitahunya bahwa sungai besar itu bukanlah sungai Cimanuk yang selama ini ia cari. Ki Buyut Sidum lalu menyuruh Raden Bagus Arya Wilalodra untuk menyeberangi sungai itu dan kembali ke arah timur. Tak hanya itu, Raden Bagus Arya Wilalodra juga diminta untuk mencari seekor kijang yang memiliki tanduk emas dengan mata menyerupai berlian. Lalu ikuti kijang tersebut. Raden Bagus Arya Wilalodra pun menyanggupinya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Dewi Larawana dan memaksa Raden Bagus Arya Wilalodra untuk mempersuntingnya. Namun, ia menolaknya dan membuat Dewi Larawana marah, kemudian menyerangnya. Seketika, Raden Bagus Arya Wilalodra mengeluarkan senjatanya. Gadis itu pun lenyap dan muncul seekor kijang yang dimaksud oleh Ki Buyut Sidum. Baik sahabat-sahabat, kita berada di salah satu cungkup, yaitu di mana di situ ada Makbaro Ki Tinggil dan Raden Bagus Wilalodra. Ki Tinggil ini adalah yang menyertai Raden Bagus Wilalodra untuk mencari sebuah sungai Cimanuk. Hasil semedi ataupun hasil tapa beratanya bahwa beliau mendapatkan wangsit bahwa beliau suruh mencari sungai Cimanuk, dan disitulah beliau akan membabat. Dari babat daerah Cimanuk itu akan 7 keturunannya akan menjadi pemimpin yang ada di Indramayu. Nah, sampai saat sekarang alhamdulillah keturunan dari Raden Bagus Wilalodra itu sudah memimpin Pedukuhan Cimanuk. Beliau memohon izin kepada bapaknya, beliau mendapatkan restu dari orang tuanya bahwa silakan sertakan Ki Tinggil bersamanya. Maka beliau adalah Ki Tinggil adalah orang yang selalu menemani dan menyertai daripada Raden Bagus Wilalodra untuk mencari dan membabat Pedukuhan Cimanuk. Dalam buku Babat Dermayu, beliau bertapa itu kurang lebih dapat 3 tahun lamanya. Setelah dapat 3 tahun mendapatkan wangsit, ya tadi saya katakan awal bahwa beliau suruh membabat tanah di seberang Kali Cimanuk dan membuat sebuah pedukuhan secukupnya untuk keturunan-keturunan di kemudian hari. Nah, kalau untuk tahunnya dalam buku Babat Dermayu itu ada salah satu tersirat itu tahun 1527, lebih abad 15. Nah, beliau memimpin Indramayu sampai dengan kurang lebih dari keturunan-keturunannya yang terakhir yaitu Raden Krestal yang memimpin Indramayu sampai dengan 1500 sampai dengan 1700 dan 1800. Wilalodra pun segera mengejar kijang itu, tapi tiba-tiba kijang itu lenyap di dekat sungai besar. Ia pun tersadar bahwa itulah sungai Cimanuk yang ia cari. Ia dan Ki Tinggil langsung membuat sebuah gubuk dan membuka ladang serta menetap di sana. Gubuk tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah pedukuhan dan banyak didatangi orang. Pada saat itu, tepatnya pada hari Jumat Kliwon tanggal 7 Oktober 1527, diresmikan Pedukuhan Cimanuk yang diberi nama Dharma Ayu. Peristiwa inilah yang kemudian ditetapkan menjadi hari jadi Kabupaten Indramayu. Beliau itu adalah seorang keturunan dari seorang Tumenggung Gagak Singalodra
yang dalam buku Babat Indramayu itu dituliskan bahwa Raden Bagus Wiralodra dari Bagelen yang sekarang jadi Kabupaten Purworejo. Nah, beliau pada saat muda ya selalu mengolah kanuragan dan olah suku pada kanuraganya, dan setelah mendapatkan wangsit maka beliau juga tadi saya katakan mohon izin kepada bapaknya untuk membabat sebuah pedukuhan yang berada di Sungai Cimanuk. Oke teman-teman, kita akan ngobrol ya dengan juru kunci di sini, yaitu ada Pak Yadi dan Pak Oyo terkait dengan situs ini. Kalau yang berkunjung ke sini itu dari mana aja, Pak? Ya, kebanyakan sih dari daerah Indramayu aja. Dari Indramayu ya? Di luar itu nggak ada? Ada kadang-kadang dari Bekasi, dari Kerawang. Pada hari-hari apa saja biasanya pengunjung banyak yang datang ke sini, Pak? Ya, pertama kalau Jumat Kliwon yang banyak tuh. Terus kalau hari-hari libur kadang-kadang ya. Nah, ada acara-acara budaya atau tradisi nggak di sini, Pak? Hari jadi Kota Indramayu, tahlil bersama tiap Jumat. Kalau di sini boleh nginep atau hanya ziarah aja? Boleh, boleh, boleh. Nah, Pak Tinus, Siap. di sini selain tadi ada acara malam tahlilan malam Jumat Kliwon ya, ada acara apa lagi, Pak? Oh ya, biasanya di Makam Wiralodra itu juga ada acara haul. Haul itu memperingati wafatnya beliau, walaupun memang kadangkala kita tidak tahu kapan dan sampai, tapi kadang-kala dikaitkan dengan hari jadi, dengan kaitan hari jadi, dan makanya diambil bulannya itu adalah bulan Oktober. Nah, karena masih dalam rangkaian hari jadi. Di samping tadi yang disampaikan ziarah rutin oleh Forkopimda, dan juga acara tahlil, dan juga acara haul. Semua masyarakat ya, kalau daerah lain mungkin ada ngunjung ya, acara ya, munjung buyut ya. Iya, munjung buyut tuh ada. Kita di sini ada munjung buyutnya. Tadi kita sudah ke Makam Wiralodra dan Makam Kitinggil, dan kita ke Makam Bagus Raden Bagus Sawardi. Nah, beliau itu adalah Wiralodra ketiga. Nah, ini ada Raden Sawardi. Raden Sawardi adalah bergelar Raden Wiralodra yang ketiga. Dan ini adalah putranya Raden Wiradibrata. Sosok beliau itu adalah seorang pemimpin yang sangat tegas, arif. Juga beliau ini tidak pernah bersikap pilih kasih pada siapapun, dan juga tidak pernah merendahkan seseorang, baik itu dari kebawahannya ataupun ke siapa. Dan beliau itu sangat tegas dalam memimpin pedukuhan Cimanuk itu. Kalau salah ya dia katakan salah, kalaupun bila benar juga dikatakan benar, bahwa beliau ini sangat tegas dan sangat bijaksana. Dan keberpihakan beliau terhadap tanah Indramayu ataupun tanah pedukuhan Cimanuk itu sangat besar, dan beliau siap melawan siapa saja kalau memang dia anggap bahwa akan merusak daripada Indramayu atau Dharma Ayu pada saat itu yang telah dibangun oleh para leluhurnya atau para pendahulunya. Nah, mungkin dulu tidak seperti ini bangunannya, Mas. Ini agak tertutup. Ini lebih agak tertutup, dan hanya ada bagian depan itu sorja ya, sorja ataupun jendela yang bergaris-garis kayu. Dan di tahun 2010 dirombak dan direnovasi, bahkan di sini dipugar seperti ini. Kalau masalah mitos itu yang paling banyak itu adalah di situs makam Raden Sawardi ini. Oh, di sini. Iya. Kalau menurut para yang pernah berziarah dan juga yang pernah apa istilahnya nyepi ya. Kalau nyepi ataupun pada bermalam di sini itu kadang-kadang ada beberapa yang mereka alami, mitos-mitos yang mereka alami. Bahkan ada sempat ya macam-macam lah. Tapi alhamdulillah selama ini para juru pelihara tadi dan juga termasuk saya juga belum pernah beliau ini menampakkan hal-hal yang kurang berkenan. Memimpin tanah Indramayu tapi sebelum menjadi kabupaten, itu pedukuhan. Pedukuhan ya? Iya, pedukuhan Cimanuk. Dari
catatan kolonial ataupun catatan yang ada di kita sendiri itu tidak ada tertulis tahun periodiknya. Tidak tertulis. Jadi sampai tahun berapa, cuma yang ada itu mulai dari Kartawijaya, tertulis pada tahun 1850 baru tertulis Kartawijaya, kemudian baru ke Kanjeng Jelari itu tertulis baru. Secara administratif tahun masa-masanya tertulis. Nah, kalau Wilalodra ke-1 sampai dengan ini tidak tercatat dalam register Belanda. Kalau ini putranya. Oh, putranya Raden Sawardi. Putranya Raden Sawardi. Tapi putranya itu pernah memimpin pedukuhan nggak? Demang. Ya tadi saya katakan bahwa beliau memiliki seorang putra yaitu Raden Wiradibrata, dan Raden Wiradibrata ini yang menggantikan beliau dan mendapatkan gelar adalah Wilalodra yang ke-9. Nah, setelah gelar Wilalodra ke-9 ini ke bawahnya sudah tidak terpakai lagi setelah masuknya era kolonial. Nah, ini ya teman-teman, Wilalodra ke-3. Nah, kalau beliau ini istrinya siapa ya Pak? Terdata nggak? Nah, dalam terdata tidak terdata siapa istri dan sebagainya. Karena di situ menjelaskan boten den caturaken. Nah, artinya apa Pak? Artinya tidak boleh diceritakan nalika pumali. Baiklah teman-teman, sahabat-sahabat Nampak Tilas, tadi sudah kita ke makam Raden Wilalodra dan Raden Sawardi. Nah, ini adalah masih di kawasan situs makam Wilalodra. Nah, di sini adalah makam Nyimas Ayu Ratu Inten. Nah, Nyimas Ratu Inten itu ada yang mengatakan adalah ini cerita rakyat bahwa ini adalah istri dari Wilalodra, tapi ada cerita lain mengatakan bahwa ini adalah istri daripada bibinya daripada Raden Wilalodra. Jadi masih apakah Nyimas Ratu Inten itu adalah betul istrinya Raden Bagus Wilalodra, ataukah ini adalah bibinya Raden Bagus Wilalodra. Jadi Nyimas Ratu Inten juga dalam buku Babadermayu tidak diceritakan beliau ini siapa. Nah, dan di sini juga ada keponakan daripada Raden Sawardi ataupun Raden Wilalodra, itu Raden Sutamerta. Nah, Sutamerta adalah seorang senopati pada saat kepemerintahan Raden Sawardi. Sutamerta. Nah, Sutamerta adalah seorang senopati dan juga kepercayaan daripada keluarga Raden Bagus Wilalodra. Dan ini adalah Driantaka, juga sama kedudukannya, masih keponakan dan juga masih kerabat daripada Raden Bagus Wilalodra, baik yang pertama sampai yang ketiga. Jadi sumur ini waktu pertamanya mungkin kita juga di sini bawahan dari Raden Bagus Arya Wilalodra. Jadi sumur dulu, waktu dulunya pertamanya itu pakai bata di bawah. Setelah kita selama berapa tahun, mungkin ada yang rujuk, jadi kita di dalamnya itu kita diisi pakai bis gitu. Jadi barangkali ada kita orang mandi atau apa, terus kita minta orang air gitu, dan untuk kita dibantu sama barangkali ledengnya nggak jalan, jadi pakai sini sanyo. Kalau kedalamannya berapa Pak? Kedalamannya ada sekitar 5 meteran. Jadi namanya ini di sini sumur orang tua gitu. Sumur tua lah. Sumur tua ya? Ya, betul. Pak, biasanya kalau sumur ini orang menggunakannya untuk apa aja? Ya, kadang-kadang kita orang minta untuk kadang-kadang untuk apa ya, di sawah katanya gitu. Mungkin untuk sawah, mandi? Ya, kadang-kadang kalau yang orang berziarah di sini atau orang inap di sini, kadang-kadang kita mau mandi air sumurnya gitu kan.
Oh, berarti kalau mau menggunakan ini ada di dalam atau pakai ember bisa? Pakai ember, kita sediakan ember. Kalau mau mandi tinggal ngambil, nanti diisi di ember besar, nanti di kamar mandi. Buat cuci muka juga bisa? Boleh. Ya teman-teman, kita akan coba. Ya ini airnya teman-teman. Seger ya airnya Pak ya? Alhamdulillah. Oke sahabat Jejak Kisah, itu dia tadi penelusuran saya di situs Raden Bagus Arya Wilarodra. Saksikan terus Jejak Kisah episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo sahabat Eljon, saya Suci Ananda, Putri Bumi Flora Fauna 2023. Bagaimana, sudah nonton kan videonya? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Thank you.